Oke guys, kali ini gue mau nongkrong. Temenin gue gimana asiknya nongkrong gue kali ini. Lihat outfit gue. Beh, skena kan? Asik. Kali ini gue mau nongkrong ke... Bang, lu ngebikin video yang tugas dari Pak Muhriz. Oh iya, video buat mata kuliah Pak Muhriz ya? Astagfirullahaladzim, lupa gue. Yuk kita bikin. Asik. Oke. Oke, kali ini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Pak Muhriz. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Opening. Bentar ya. Judul yang saya ambil yakni era kemunduran peradaban Islam. Nah, alangkah baiknya sebelum kita menjurus lebih dalam seputar era kemunduran peradaban Islam, untuk mencakup faktor, apa sih penyebabnya, nah, apa sih indikatornya, kenapa sih bisa era kemunduran Islam itu terjadi, kapan sih? Nah, itu di sini saya akan membahas terlebih dahulu sejarah fase-fase peradaban Islam. Jika diamati dari sisi waktu perjuangan dan peradaban, umat Islam mengalami beberapa fase pasang dan surut, di mana sejarawan membagi periode sejarah Islam ke dalam 5 fase. Nah, fase yang pertama yakni fase kemajuan Islam. Yang kedua, fase disintegrasi. Yang ketiga, fase kemunduran. Yang keempat, fase 3 kerajaan besar. Dan yang kelima, fase kebangkitan Islam. Kemudian 5 fase ini dihimpun oleh Harun Nasution menjadi 3 periode. Oke, periode yang pertama yakni periode klasik, yang dimulai dari tahun 650 hingga tahun 1250 Masehi. Nah, periode klasik ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama yakni di fase yang dikenal sebagai fase atau masa kejayaan peradaban Islam, yakni pada tahun 650 hingga 1000 Masehi. Nah, kenapa dinamakan ini fase kejayaan peradaban Islam? Karena di fase ini terjadinya ekspansi integrasi atau penyatuan wilayah. Sedangkan di fase kedua yakni yang dinamai fase disintegrasi, yakni terjadinya pemecahan beberapa kubu-kubu Islam karena masalah-masalah politik. Oke, lanjut ke periode yang kedua, yakni periode pertengahan. Nah, periode pertengahan ini dikenal juga sebagai periode kemunduran peradaban Islam dunia. Walaupun di pertengahan periode ini peradaban Islam berhasil bangkit, namun runtuh kembali. Nah, periode pertengahan ini dibagi menjadi 3 fase dan juga dimulai dari tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Nah, di bagian periode pertengahan, bagian pertama dikenal sebagai masa kemunduran peradaban Islam pertama dunia.
yakni pada tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Nah, bagian keduanya yakni yang dikenal sebagai masa kejayaan Islam karena bangkitnya 3 kerajaan besar. Nah, ada yang tahu gak kerajaan besarnya apa? Nih, kerajaan di sini. Yang pertama yakni kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua, kerajaan Safawi di Persia. Yang ketiga, kerajaan Mughal di India. Nah, itu kerajaan besar pada tahun 1500 hingga 1700 Masehi. Nah, ketika kerajaan ini runtuh, lanjut ke bagian kedua yakni masa kemunduran kedua Islam. Runtuh lagi peradaban Islam. Setelah tadi runtuh, pertama, kedua bangkit karena 3 kerajaan besar, yang ketiga runtuh lagi. Setelah runtuhnya peradaban Islam lagi, yang kedua, bangkitlah Islam dari keterpurukan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Nah, pada saat itu ada gerakan yang kita kenal sekarang yakni gerakan modernisasi Islam. Periode kemunduran peradaban Islam dibagi menjadi 2. Fase yang pertama, kemunduran peradaban Islam pada tahun 1000 hingga 1250 Masehi. Sedangkan kemunduran peradaban Islam bagian kedua yakni pada tahun 1700 hingga 1800 Masehi. Sebenarnya faktor-faktor kemunduran peradaban Islam pertama dan yang kedua itu tidak jauh berbeda, teman-teman. Nah, kemunduran peradaban Islam faktor-faktornya yang pertama yakni disintegrasi, perpecahan kelompok-kelompok Islam karena terjadinya perdebatan atau perselisihan karena politik internal. Yang kedua yakni penyerbuan atau serangan dari luar. Yang pertama yakni perang salib. Yang kedua penyerbuan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Gulagu Khan. Nah, penyerbuan bangsa Mongol yang terjadi pada saat itu yang dipimpin oleh Gulagu Khan berhasil membumi hanguskan Baghdad yang merupakan pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang kaya akan ilmu pengetahuannya. Nah, serangan Mongol ke Baghdad tidak main-main yang dipimpin oleh Gulagu Khan. Mereka membantai, membunuh para ulama serta membakar perpustakaan dan mengambil buku-buku ilmu atau kitab-kitab kebudayaan Islam lalu dikembangkan di negaranya. Nah, faktor yang selanjutnya yakni perselisihan Arab, Persia, dan Turki. Nah, yang selanjutnya juga ada faktor sentimen mazhabiyah. Tidak pada zaman ini aja, pada zaman dulu juga sentimen mazhabnya gitu. Selanjutnya faktor-faktor kemunduran peradaban Islam pada masa yang kedua atau kehancuran yang kedua, yakni yang pertama faktornya itu runtuhnya 3 kerajaan besar yang tadi saya sebutkan. Apa? Turki Utsmani, Safawi di Persia, kerajaan Mughal di India. Nah, faktor selanjutnya lagi yakni hidup yang bermewah-mewahan, hidup yang bermalas-malasan sehingga mundurnya suatu peradaban. Menurut Ibnu Khaldun, hancurnya suatu peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Seperti itu. Lalu faktor selanjutnya juga
ada tindak korupsi, terus krisis moral, terus juga ada stagnasi keilmuan. Jadi keilmuan pada saat itu pada kemunduran peradaban Islam yang pada tahun 1700 hingga 1800 itu stagnasi ilmu pengetahuannya, jadi stuck, tidak ada kemajuan. Nah, kesimpulannya dari kemunduran peradaban Islam kedua ini, kemunduran peradaban Islam kedua, yakni merupakan kehancuran sebuah peradaban yang disebabkan hancurnya, rusaknya SDM atau sumber daya manusianya secara intelektual maupun moral, seperti itu. Nah, intinya yang perlu kita ketahui adalah kemunduran peradaban Islam yang pertama dan yang kedua itu faktornya tidak jauh berbeda. Karena apa faktornya? Karena yang pasti itu kemunduran peradaban Islam menurut Ibnu Khaldun yang tadi saya sebutkan bersifat internal. Nah, jadi kemunduran peradaban Islam pertama dan kedua itu masalah sumber utamanya yakni hancurnya sumber daya manusianya, karena manusia terlena dengan kemewahan dunia dan haus akan kekuasaan, tetapi tidak memiliki integritas yang baik untuk memimpin suatu peradaban. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga dengan yang kita belajar sejarah ini kita bisa menjadi orang-orang yang lebih maju dibanding orang-orang terdahulu. Semoga sejarah yang kita pelajari ini bisa menjadi sebuah pengalaman atau ilmu sehingganya tidak akan terjadi kemunduran peradaban Islam di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.